Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Ketika melihat seseorang dalam layar televisi, biasanya kita akan berasumsi kalau dia adalah orang yang baik, atau setidaknya kepribadian yang mereka tunjukkan seperti ramah dan murah senyum dapat sekilas mencerminkan sifat asli mereka. Perasaan inilah yang dirasakan oleh penonton terhadap salah seorang finalis acara MasterChef Malaysia yang ditayangkan di televisi. Seorang wanita yang sangat memukau bukan hanya dari keahlian memasaknya saja, namun juga karena pesona yang ditunjukkannya seperti sering tersenyum dan juga lebih tenang ketika berada di dapur kompetisi. Namun bagaimana kisahnya ketika orang-orang baru mengetahui kalau di balik senyuman manis itu terdapat kepribadian yang sangat berbeda darinya? Kehangatan yang para penonton lihat di layar TV telah menutupi suatu rahasia yang sangat menyayat hati dan mengenaskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara Malaysia, pada tanggal 13 Desember tahun 2021, sebuah laporan polisi baru saja diajukan oleh sepasang suami istri yang tinggal di daerah Lido, Kota Kinabalu, Sabah. Mereka mengatakan kepada pihak kepolisian kalau mereka menemukan asisten rumah tangga mereka terbaring tak bernyawa setelah mereka kembali ke apartemen mereka dari kota Kundangsang untuk perjalanan singkat. Mereka mengaku kondisi ART mereka sangatlah mengenaskan. Dia dalam keadaan setengah berbusana dan rambut di kepalanya telah tercukur habis. ART tersebut merupakan seorang perempuan yang bernama Nur Afiah Daeng Damin yang berusia 28 tahun. Saat polisi tiba di lokasi kejadian, mereka seketika langsung menyadari kalau kematian Nur bukanlah suatu kematian seperti pada umumnya. Tubuh Nur menunjukkan tanda-tanda adanya trauma yang cukup parah. Kepala, mata, bahu, pergelangan semuanya terlihat memar dan bengkak. Dan yang lebih menyedihkan adalah ketika pihak medis memeriksa bagian mulut Nur, mereka menemukan kalau beberapa giginya telah hilang sampai ke akar-akarnya. Lalu meskipun jasad Nur sudah mulai membusuk, ruangan tempat Nur ditemukan tersebut masih tercium aroma yang sangat aneh, seperti bau antiseptik atau semacam pembersih kimia yang ditumpahkan. Aroma itu kemudian meninggalkan kecurigaan pada pihak kepolisian. Mereka menduga apa mungkin ada seseorang yang sedang menutup-nutupi sesuatu yang telah terjadi. Di tengah kebingungan dan kericuhan itu, awalnya hanya terdapat dua saksi, yaitu Etika Siti Nursiken Muhammad Sulang yang berusia 34 tahun dan suaminya Muhammad Amri Yunus berusia 44 tahun. Di hadapan kerabat dan sanak saudara, mereka terlihat seperti sepasang suami istri yang sangat serasi. Namun, di balik pintu apartemen mereka yang tertutup itu, sesuatu hal yang sangat gelap perlahan-lahan mulai terungkap. Seiring penyelidikan semakin mendalam, penyidik meminta keterangan dari beberapa saksi yang memungkinkan. Namun ketika tiba giliran Etika dan Amri untuk ditanya-tanya, sikap mereka tampak seolah-olah bertekad untuk mengelak. Mereka masih bersikeras bahwa pada hari kejadian, mereka tidak sedang berada di apartemen tersebut. Mereka tetap pada pengakuan awal di mana mereka di hari itu baru saja kembali dari kota Kundangsang untuk perjalanan singkat. Dan ketika mereka tiba di apartemen, mereka menemukan Nur dalam kondisi yang mengerikan seperti itu. Namun kehendak Tuhan berkata lain dan kebenaran tidak berpihak kepada pasangan tersebut, di mana saat penyidik memeriksa ponsel keduanya, mereka menemukan suatu fakta yang akan mengguncangkan masyarakat Malaysia dan juga masyarakat Indonesia. Sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya dan bahkan sampai membuat para penyidik tidak dapat berkata-kata. Di dalam ponsel itu, Etika dan Amri menyimpan beberapa video, yang mana video tersebut berisikan rekaman Nur sedang diserang tanpa henti dan berulang kali. Pada satu video, Nur diserang dengan tangan kosong. Di video lain, Nur diserang menggunakan tongkat besi, lalu tubuhnya disiram dengan air panas yang sangat mendidih. Kemudian video lainnya yang mungkin menjadi video paling mengerikan, yang mana di sana menunjukkan seseorang sedang mencabut gigi Nur satu persatu dengan menggunakan sebuah tang.
Semua rekaman ini tidak disimpan dalam suatu folder rahasia. Mereka hanya menyimpannya di galeri seperti menyimpan video-video lucu dari TikTok. Dan ini sangat terlihat seolah-olah mereka bangga dengan apa yang telah mereka lakukan kepada Nur. Saat penyidik melihat video tersebut, mereka pun menyadari kalau Etika dan Amri telah berbohong dengan memberikan keterangan palsu di awal pelaporannya. Etika dan Amri pun langsung segera ditangkap detik itu juga. Nur Afia Daeng Damin yang berusia 28 tahun, menurut pengadilan resmi dan laporan media Malaysia, Nur ini adalah warga negara Indonesia yang lahir dan besar di daerah Bulukumba, yaitu sebuah pedesaan yang terletak di Sulawesi Selatan. Namun meski begitu, beberapa media Indonesia yang salah satunya Kompas TV memberikan keterangan berbeda. Mereka mengklaim kalau sebenarnya Nur Afia lahir dan besar di negara Malaysia. Dan bahkan dia sudah memperoleh kewarganegaraan Malaysia walaupun memang seluruh keluarga besarnya berada di negara Indonesia. Terlepas dari status hukumnya, satu hal yang pasti adalah Nur ini berasal dari keluarga yang sederhana. Saat usia muda, Nur memilih bekerja keras untuk membantu menghidupi keluarganya. Sementara orang lain yang seusianya mungkin sedang belajar mengejar mimpi mereka. Realitas hidup Nur adalah bertahan hidup. Seiring bertambahnya usia, Nur mengikuti jalan hidup yang umum bagi anak perempuan yang ada di daerahnya, yaitu mencari pekerjaan di luar negeri untuk menafkahi orang-orang yang mereka cintai. Setelah menikah dengan suaminya yang merupakan warga Indonesia, Nur merantau ke negara Malaysia seorang diri untuk bekerja menjadi seorang asisten rumah tangga. Selama bertahun-tahun bekerja, Nur terus berganti-ganti majikan, hingga pada akhirnya dia bekerja di apartemen milik Etika Siti dan juga Muhammad Amri. Dari pandangan publik, Etika Siti ini adalah wajah yang sangat familiar. Pada tahun 2012, tepatnya ketika Etika masih berusia 24 tahun, Etika mengikuti kompetisi memasak yang disiarkan di televisi yang bernama MasterChef Malaysia season kedua. Dalam kompetisi tersebut, Etika berhasil mencapai 3 besar dengan memberikan cara penyajian dan hidangan yang memukau para penonton. Lalu setelah acara tersebut selesai, Etika memutuskan untuk menikah dengan seorang pria bernama Muhammad Amri, yang mana konon katanya Amri ini merupakan seorang kontraktor dan juga insinyur di perusahaan Petronas. Dalam pernikahan tersebut, mereka selalu diberkahi kebahagiaan dan juga dianugerahi 3 orang anak. Dan bahkan saat itu, Etika juga berhasil meraih gelar magister di Universitas Malaysia dengan mengambil jurusan geologi. Di atas kertas hidup Etika tampak sangat sempurna, namun di dalam dinding kediaman mereka, dia adalah pribadi yang sangat berbeda dari apa yang dibayangkan oleh orang lain. Tidak ada informasi pasti kapan tepatnya Nur bekerja untuk pasangan tersebut, namun yang diketahui adalah sejak awal Nur bekerja, dia telah menjadi korban kekerasan. Saat itu Nur hanya bisa bertahan. Mungkin dia tidak memiliki pilihan karena dia membutuhkan pekerjaan tersebut, atau mungkin juga karena dia tidak mempunyai jalan keluar dari tempat itu. Sebenarnya, kisah tragis seperti Nur ini sudah sering terjadi. Banyak orang dari Asia Tenggara yang memilih untuk menjadi seorang pekerja migran di luar negeri dengan harapan dapat mengangkat derajat keluarga mereka agar keluarga mereka keluar dari kemiskinan. Biasanya laki-laki seringkali bekerja di pertanian ataupun pabrik, sementara perempuan akan memilih asisten rumah tangga dari sedikitnya pilihan yang tersedia. Namun sangat disayangkan, pekerjaan-pekerjaan ini seringkali disertai dengan kerentanan, pelecehan, dan juga eksploitasi. Kisah Nur bukanlah satu-satunya. Jika kita mencari lebih dalam, kita akan menemukan ratusan kisah serupa. Seperti contohnya, pekerja migran yang diperlakukan dengan buruk, diserang, dibayar rendah, ataupun bahkan sampai kepada perbudakan. Dan di balik banyaknya kasus-kasus itu, biasanya terdapat agen tenaga kerja yang ilegal. Mereka memperdagangkan korbannya kepada majikan-majikan yang akan memperlakukan mereka layaknya suatu barang, bukannya seorang manusia. Kemudian menurut laporan hasil otopsi pada jasad Nur telah mengalami penyerangan yang berkepanjangan. Luka-luka di tubuhnya bukanlah luka yang baru. Beberapa ada yang sudah sembuh dan beberapa yang lainnya masih sangat segar. Hal ini menunjukkan kalau penyiksaan yang dilakukan pelaku kemungkinan berlangsung selama berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Namun para penyidik meyakini penyerangan yang paling brutal hingga membuat Nur meninggal dunia terjadi di antara tanggal 8 dan tanggal 11 Desember tahun 2021.
Nur Afia tidak hanya dimarahi karena dia melakukan kesalahan atau ditampar karena majikannya merasa frustasi, tetapi dia telah mengalami suatu tindakan kekejaman yang telah melampaui semua itu. Berdasarkan dari bukti penyidik, Etika dan Amri memanfaatkan Nur Afia sebagai samsak tinju mereka ketika mereka sedang mengalami frustasi di luar dari kesalahan Nur. Dan bahkan lebih parahnya, mereka melakukan hal keji itu hanya untuk sekedar hiburan semata. Setiap kali merasa kesal satu sama lain atau sedang merasa bosan, pasangan itu akan berpaling kepada Nur. Mereka menjambak rambut Nur untuk menyeretnya di atas lantai, kemudian menyerangnya, mengejek dan menertawakannya. Dan kejahatan itu semua dilakukan sambil direkam oleh pelaku. Di antara tindakan penyerangan yang paling mengerikan, ada dua tindakan yang menurut para saksi dan penyidik terlalu menyedihkan untuk diketahui. Tindakan itu adalah penyiraman air panas dan pencabutan gigi secara paksa. Luka bakar di kulit Nur telah memperlihatkan rasa sakit yang luar biasa, dan hasil forensik yang dilakukan pada area mulut korban juga memberikan gelombang kejut pada setiap sudut ruangan persidangan. Seorang dokter gigi forensik dari Rumah Sakit Kuala Lumpur yang bernama Dr. Nur Hayati mendapatkan tugas untuk memeriksa area bagian mulut jenazah Nur. Temuan dokter itu sangatlah menyayat hati. Nur telah mengalami beberapa luka pada jaringan-jaringan di sekitaran mulutnya. 8 luka jaringan lunak terdeteksi di bagian bibirnya. 6 gigi depannya telah hilang dan rusak seperti dipatahkan. Namun patahan tersebut tidak terlihat seperti patahan gigi akibat jatuh atau terbentur. Dan akhirnya Dr. Nur Hayati pun menyimpulkan kalau ada tindakan pencabutan paksa pada beberapa gigi milik Nur dengan menggunakan benda tumpul. Pencabutan gigi tersebut diduga terjadi saat mendekati kematian Nur. Kemudian seluruh temuan ini dikuatkan dengan temuan video yang diamankan pihak kepolisian. Di dalam rekaman itu terlihat mulut Nur dicongkel oleh salah seorang pelaku, dan satu pelaku lainnya menahan tubuh Nur agar tidak melawan. Kekejaman tak terbayangkan telah terjadi. Pelaku mencabut gigi Nur satu persatu dengan menggunakan tang. Tidak ada proses pembiusan untuk meredakan rasa sakit di saat itu. Namun hanya ada suara tawa yang sedang memperlakukan seorang manusia layaknya seperti boneka. Kemudian ketika berita kasus ini menyebar, banyak orang yang mengaku kalau mereka tak sanggup membaca laporan penyidik dan kesaksian dokter forensik. Bahkan beberapa profesional medis yang terlatih menangani kasus kekerasan sangat mengakui kalau penderitaan yang dialami oleh Nur sungguhlah tak terbayangkan. Penyebab Nur Afiah meninggal mayoritas dikarenakan akibat infeksi yang disebut dengan necrotizing fasciitis. Infeksi ini menyebar dengan cepat hingga merusak kulit serta jaringan di bawah kulit. Infeksi ini disebabkan oleh luka bakar dan luka terbuka yang tidak pernah diobati pada bagian bahu, lengan, paha, dan pergelangan kaki. Dan akhirnya ketika tubuh Nur tak dapat lagi menahan rasa sakitnya, Nur pun akhirnya meninggal dunia. Ketika Nur tak lagi bernyawa, bukannya merasa panik atau meminta bantuan, pelaku malah berniat untuk mencoba menutupinya. Mereka menuangkan cairan antiseptik ke jasad Nur dengan tujuan agar dapat menutupi bau pembusukan nantinya. Setelah itu mereka meninggalkan jasad Nur begitu saja di apartemen mereka yang terletak di Penampang Sabah. Tetapi tentu saja bau tak sedap tersebut tidak bisa disembunyikan untuk dalam waktu yang lama, sehingga agar tidak dicurigai, para pelaku pun mencari cara lainnya. Mereka datang ke kantor polisi untuk berpura-pura menjadi majikan yang merasa panik dan khawatir. Mereka mengatakan kepada petugas kalau mereka baru saja pulang ke apartemen mereka dan mendapati ART mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Mereka juga mengaku kalau mereka merasa sangat terkejut dan ingin mencari keadilan untuk korban. Namun ketika itu ada suatu hal yang tidak diduga sama sekali oleh kedua pelaku, yaitu pihak kepolisian akan menyelidiki semua orang yang mungkin terkait atas kematian Nur, termasuk juga orang yang membuat laporannya. Cerita dari kedua majikan Nur tersebut tidak terbukti dan polisi malah menemukan video serta foto yang memperlihatkan Nur sedang disiksa seperti layaknya sebuah boneka. Lalu hanya 3 hari setelah meninggalnya Nur, tepatnya pada tanggal 14 Desember tahun 2021, Etika dan Amri diamankan oleh pihak kepolisian.
Kemudian 2 hari berlalu di tanggal 16 Desember, hasil forensik juga mengkonfirmasi apa yang sudah dilihat oleh penyidik dalam video penyerangan tersebut. Kejadian ini bukanlah satu tindakan kekerasan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Namun ini adalah suatu rutinitas kebrutalan yang menimpa seorang TKW yang bekerja untuk menghidupi keluarganya. Kemudian dengan bukti yang melimpah dan kesaksian yang memilukan dari para ahli, kasus ini pun resmi dilimpahkan ke pengadilan pada tanggal 29 Desember tahun 2021. Di dalam persidangan awal, jaksa penuntut umum menegaskan kalau mereka akan menuntut hukuman eksekusi untuk kedua pelaku, yaitu Etika Siti dan juga Muhammad Amri. Sebanyak 15 orang diminta untuk bersaksi, di mana diantaranya adalah dokter forensik, analis digital, orang-orang yang mengetahui kehidupan Nur, dan juga saksi dari peristiwa meninggalnya Nur. Pengacara dari Amri yang bernama Datuk Ramsing mengajukan sebuah permohonan keringanan hukuman. Dia mengajukan banding dari hukuman eksekusi menjadi hukuman penjara selama 30 tahun dan 4 cambukan rotan. Dia beralasan kalau Amri telah mengakui penyesalannya. Dia ingin meminta maaf kepada keluarga korban, dan yang terakhir, dia masih mempunyai 3 orang anak yang harus dinafkahi. Sementara itu, pengacara dari Etika yang bernama Datuk Seri Rakbir Singh juga mengajukan permohonan keringanan hukuman untuk Etika. Dia mengatakan kalau Etika tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Etika juga sedang menjalani pengobatan rutin masalah kesehatan mental pada dirinya. Lalu selain itu, dia juga sedang mengasuh ketiga anaknya, yang mana diantaranya adalah anak kembar dengan gangguan spektrum autisme. Dan anak satunya lagi juga sedang menyusui pada saat itu. Kemudian beralih pada tanggal 26 April tahun 2022, pengadilan banding mengabulkan jaminan untuk Etika setelah tim hukumnya berhasil mengajukan jaminan sebesar Rp30 atau setara dengan 115 juta dalam rupiah. Mereka juga memberikan penjamin lokal, orang yang bertanggung jawab untuk memastikan terdakwa selalu hadir di pengadilan saat dibutuhkan. Semua ini berdasarkan hukuman Malaysia yang dikutip pada pasal 388 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana pasal ini dapat memungkinkan perempuan, anak di bawah umur, dan orang dalam penyakit mental untuk menggunakan jaminan agar mendapatkan pembebasan sementara. Pengadilan menerima status Etika sebagai ibu yang sedang menyusui sebagai alasan pembebasan sementara. Lalu pada tanggal 20 Oktober tahun 2022, suaminya yang bernama Amri juga mengikuti jejak Etika. Dia juga mendapatkan pembebasan sementara setelah mengajukan jaminan sebesar Rp30 dengan deposit Rp10.000 dan 2 penjamin lokal. Banyak orang yang marah setelah mendengar putusan pengadilan itu. Seorang perempuan muda meninggal dunia dengan mengenaskan, namun para tersangka malah dibebaskan dengan menggunakan jaminan. Kemudian ternyata penangguhan tersebut sangatlah singkat, di mana pada tanggal 17 November tahun 2022, Etika dan Amri kembali ditangkap. Mereka secara resmi didakwa atas pengeksekusian berdasarkan pasal 302 Penal Code Malaysia, yang mana ini artinya pengadilan sangat meyakini kalau Etika dan Amri telah berniat serta bertindak yang sama dalam penyerangan terhadap Nur hingga membuat Nur meninggal dunia. Bukti video dan foto yang ditemukan di ponsel tersangka merupakan bukti yang sangat penting. Hal ini telah membantu penyidik menyusun kronologi, mengungkapkan pola penyerangan yang berulang, dan juga membuktikan kalau kedua tersangka sangat terlibat aktif. Jaksa penuntut mendesak hakim untuk memberikan hukuman setinggi mungkin. Walaupun hukuman eksekusi wajib telah dihapuskan di Malaysia pada tahun 2023, hakim masih bisa memilih pilihan tersebut untuk kasus-kasus yang tergolong berat. Dan menurut jaksa penuntut, kasus Nur ini sangatlah berat. Jaksa juga menyatakan kurang lebih seperti ini. Hukum itu harus mencerminkan nilai-nilai yang menghargai martabat manusia. Oleh karena itu, hukuman tertinggi harus diterapkan pada kasus ini. Di sepanjang persidangan, Etika dan Amri terus saling menyalahkan satu sama lain. Mereka juga dilaporkan telah resmi bercerai pada tahun 2024.
Lalu setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Juni tahun 2025, pengadilan membacakan putusan akhir yang dijatuhkan. Hakim Pengadilan Tinggi Malaysia yang bernama Datuk Dr. Lim Hock Leng menyatakan kepada Etika Siti dan juga Muhammad Amri kalau mereka bersalah atas pengeksekusian terhadap Nur Afiah Daeng Damin. Kedua terdakwa akhirnya dijatuhi hukuman selama 34 tahun penjara. Amri mendapatkan hukuman tambahan yaitu 12 kali cambukan rotan. Sementara Etika tidak dicambuk karena menurut pasal 289 Panelcode, hukum Malaysia melarang hukuman fisik untuk perempuan. Seiring berita putusan pengadilan terus menyebar, hal itu memicu kemarahan publik yang meluas di negara Malaysia dan juga negara Indonesia. Orang-orang tercengang bukan hanya terhadap kekejian atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga terhadap background dari pelakunya. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah dikagumi di TV nasional karena sikapnya yang tenang dan murah senyum bisa melakukan tindakan mengerikan tersebut secara diam-diam? Kasus Nur ini telah kembali mengungkapkan suatu celah berbahaya dalam perlindungan untuk membantu rumah tangga, khususnya imigran wanita. Kasus Nur bukanlah yang pertama, dan tragisnya kemungkinan besar ini juga bukan yang terakhir. Beberapa minggu setelah putusan dibacakan, sebuah koalisi kelompok buruh dan juga HAM merilis pernyataan bersama. Mereka menyebutkan pengeksekusian Nur ini telah terbentuk menjadi suatu pola, yang mana pola ini telah dihadapi oleh banyaknya pembantu rumah tangga yang bekerja di Malaysia. Mereka juga mengingatkan, selain kasus Nur, juga ada kasus Adelina Lisau, Nirmala Bonat, Syami Siti Hajar, Merian Skabu, dan juga Mautik Hani. Nama-nama ini dikenang bukan karena kehidupan yang mereka jalani, tetapi karena kekerasan yang telah mereka alami. Koalisi tersebut juga mendesak pemerintah Malaysia untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang terkait pekerjaan rumah tangga yang telah lama tertunda. Mereka meminta agar pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti pekerjaan lainnya. Namun, entah mengapa hal ini masih juga belum disahkan. Selain itu, mereka juga mengkritik Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia, yang mana di dalamnya masih mengecualikan pekerjaan rumah tangga dari hak-hak dasar ketenagakerjaan, seperti jaminan hari istirahat, cuti hamil, batasan jam kerja, dan juga akses ke bantuan hukum jika terjadi suatu kesalahan. 34 tahun di dalam penjara karena telah menghilangkan kehidupan seorang wanita muda yang sedang mencari rezeki untuk masa depan keluarganya. Namun hal ini masih membuat kita bertanya-tanya, apakah itu sudah setimpal? Seperti apa seharusnya keadilan dalam kasus ini? Apakah dengan hanya menjatuhkan hukuman kepada pelaku terus kemudian selesai begitu saja? Atau seharusnya kita dapat memastikan kalau kejadian seperti Nur seharusnya tidak pernah terjadi sejak awal. Mengapa penderitaan mereka begitu mudah diabaikan di negara yang memang sangat bergantung pada pekerja rumah tangga? Mengapa mereka masih begitu sulit untuk diperhatikan dan dilindungi seperti pekerja lainnya? Semua ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman untuk diungkapkan. Namun ini sangat penting untuk semua para pekerja migran, khususnya pembantu rumah tangga. Untuk itu, mari sama-sama kita berdoa untuk Nur Afiah. Semoga beliau husnul khotimah dan diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Dan untuk keluarganya, semoga dapat diberikan ketabahan dan kelapangan hati. Amin ya robbal alamin.